Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, damai sejahtera, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu baik dan mengasihi, peduli kepada kami, menyertai dengan kekuatan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di hari ini, yang telah memampukan kami. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Ibrani pasal 4 ayat 15-16. Tertulis demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah survei dari National Beliefs baru-baru ini menemukan beberapa alasan mengapa orang tidak menghadiri gereja. Salah satu alasannya adalah takut dihakimi. Sebenarnya ketakutan dihakimi ini seringkali berakar juga dari penghakiman terhadap diri sendiri. Orang merasa bersalah karena kelakuannya di masa lalu dan merasa tidak layak untuk masuk ke gereja atau beribadah, dan bahkan untuk berdoa saja merasa tidak layak. Ada kalanya kita secara pribadi merasa tidak layak untuk berdoa. Saya baru saja melakukan dosa. Saya baru saja marah kepada pasangan hidup saya, kepada anak. Dan kita merasa keberdosaan kita membuat kita tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Tidak layak untuk berdoa, tidak layak untuk beribadah. Kita merasa bahwa kita harus membereskan diri kita dulu, baru kita pantas untuk datang kepada Tuhan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan kebenaran firman Tuhan dan betapa luar biasa kasih Tuhan kepada kita, kita akan mengerti bahwa kita tidak akan pernah bisa melayakkan diri kita sendiri. Tapi kasih karunia Tuhanlah yang menutupi dosa kita dan yang melayakkan kita. Dalam Ibrani 4 ayat 15-16 ini tertulis tentang imam besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Dia tahu kelemahan saudara dan saya. Dia jadi manusia. Allah Sang Pencipta menjadi sama dengan kita. Dan dia tahu apa yang kita rasakan, apa yang jadi pergumulan kita. Dia juga dicobai, tapi dia tidak berbuat dosa. Tuhan tahu kelemahan saudara dan saya. Dan Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Oleh kuasa darah-Nya, oleh penebusannya di atas kayu salib, Tuhan melayakkan saudara dan saya. Tuhan mengasihi saudara dan saya dan mau berkorban bahkan ketika kita masih berdosa. Dan itu sebabnya sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk merasa takut datang kepada Tuhan. Tidak ada alasan seharusnya bagi kita untuk merasa tidak layak untuk berdoa. Sebab apa saudara? Sebab Tuhan melimpahi kita dengan kasih karunia-Nya. Dan Tuhan mau agar kita datang dengan penuh keberanian, menghampiri hadirat-Nya, dan menerima anugerah-Nya yang luar biasa. Kalau kita terus-menerus terjebak dalam perasaan tidak layak, dan karena itu kita menjauh dari Tuhan, maka itu artinya kita meragukan kuasa dan kekuatan karya salib Kristus dalam kehidupan kita. Saudara dan saya dilayakkan Tuhan oleh karena kasih karunia, bukan karena perbuatan kita. Ketika Tuhan melihat saudara dan saya,
melihat kita. Dia tidak melihat segala kesalahan kita, tapi dia melihat kebenaran Kristus, darahnya yang telah menebus kita. Dan itu sebabnya saudara, kita semua layak di hadapannya oleh kasih karunia-Nya. Justru kalau kita datang kepada Tuhan dengan merasa diri layak karena kita baik, kita merasa sombong rohani tanpa sadar, itu sebenarnya merupakan satu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Perasaan tidak layak sebenarnya adalah hal yang wajar, tapi jangan membuat kita menjauh dari Tuhan, tidak mau berdoa, tidak mau baca firman Tuhan, tidak mau beribadah, tidak mau ke gereja. Perasaan tidak layak yang kita rasakan hendaknya justru membuat kita datang kepada Tuhan, mengakui akan kasih karunia-Nya, dan bersyukur untuk kasih karunia-Nya itu yang telah melayakkan kita. Mari jangan ragu datang kepada Tuhan, kasih karunia-Nya yang melayakkan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami betapa Engkau Tuhan sungguh mengasihi kami. Kasih karunia-Mu Tuhan yang melayakkan kami. Bukan karena perbuatan baik kami, maka kami layak di hadapan-Mu, tapi semua karena kasih karunia-Mu, oleh kuasa darah-Mu yang telah menebus kami. Terima kasih Tuhan. Tuntun kami selalu Roh Kudus, supaya kami tidak menjauhi hadirat-Mu, supaya kami tidak meninggalkan ibadah, tidak meninggalkan doa, tidak meninggalkan aktivitas rohani, tapi dengan penuh sukacita datang mendekat kepadamu oleh karena kasih karunia-Mu yang melayakkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan Tuhan yang dinyatakan. Kami percaya, kami alami mujizat dan pertolongan Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna, seturut dengan gambaran-Mu yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.